Kok angin nggak koyok. semulus biasanya season lalu? Apakah lagi underperform atau tim-tim lain yang lagi kuat nih? Apa boleh? Kita kan lagi coba meta regenerasi dengan adanya album kedua kan. Oke. Ya, proses. Proses. Mau nih udah mulai berproses. Karena ekspektasi dari orang-orang, Onyx itu selalu kuat. Onyx selalu di atas. Tapi ini kok goyang-goyang ke tengah ya? Kayaknya bisa dijelasin sama Bull nih. Baru datang nggak ya? Gimana we? Ya berproses aja sih. Berproses saja. Iya. Jadi untuk Sonic, untuk semua fans nggak perlu panik ya? Panik dikit gua. Tipis aja tipis. Tipis aja. Gak terlalu tenang jadi orang mah. Oh, oke, tantangan di depan mata ya. Betul. Tetap percaya diri dari penatik Onyx. Tapi untuk hari ini, kemenangan hari ini, ayo dong we. We, kasih kita Nggak ada sesuatu. oke, Pak. Ini tanpa di setting memang gak ada. Udah. Karena emang kita gua mau ke toilet sih. Oh, ya udah, ini aja ya. Terus aja ya, terus. Rest. Kata-kata untuk hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan? Tetap semangat aja. Terus aja. Ya. Oh, dan lain guys. Tahu. Belum tahu. Nggak tahu. Ya. Katanya lagi di puncak nih. Gimana nih? Ya udah lawan aja. Lawan aja. Iya. Apakah ada persiapan khusus melawan tim yang sekarang buset kayaknya di atas? Apa yang ingin Res lakukan nih untuk persiapan? Semuanya sama aja sih persiapannya. Ya kita harus siap lah. Harus siap. Ya. Res siap? Siap. Teman-teman siap nggak ini? Abang-abanganmu siap nggak nih? Tahu. Tahu nih? Siap nggak pada? Siap. Lawan BTR besok? Siap. Oke, yang penting Res bahagia ya, itu kuncinya. Oke, kunci. Itulah dia. Ada yang mau disampaikan lagi? Ayo. Untuk lawan Bigetra mungkin mau request drum band atau apa? Enggak ada sih, ya cuman bilang terima kasih, kita masih ada match lawan BDR besok, kita bakal kasih yang terbaik besok lagi. Yang tetap dukung kita ini masih panjang juga, kita pasti kasih yang terbaik aja terus. Mereka akan memberikan yang terbaik dan sekali lagi mari beri tepuk tangan untuk penatik Onyx. Hester, kemenangan 2-1 sangat dramatis. Satu statement yang benar-benar tidak pernah ada di pikiran para penonton Solo Mobile Legends atau bahkan di Pakistan. Apakah Fnatic Onyx gak boleh berproses? Karena buktinya season lalu mereka berproses sama Lutfi juara. Ini tuh bukan proses, tapi itu benar-benar kayak emang jalur yang emang udah instan kan? Gak instan, prosesnya cepat aja gitu loh. Tapi bisa dibilang berarti tandanya Onyx dilarang berproses kalau kita ya. Iya karena gimana ya? Buktinya juga banyak banget yang stuck yang mungkin naik langsung pertama. Jadi kayak banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi lah. Oke, tapi kita lihat sedikit ada plan highlight kali di sini. Profesor silakan. Ya, ini adalah momen counter setup ya. Kita tes dari setup kebaikan di area bottom lane. Dan pertukarannya itu sangat-sangat merugikan teman-teman dari Delmaya dan Esports. Apalagi pas ceweknya di sini sempat ke damage dan merugikan juga base dengan menggunakan Lexus langsung dikejar pakai ghost sama Albert itu benar-benar jadi kayak satu momen ketika Casey hampir nge-outplay ternyata malah dia yang kena jebakan dari Fernandes sendiri. Awareness terhadap dan tingkat ketika Albert muncul ke lane Albert itu tuh agak cukup gak aware karena habis lipat dan heavy dari top lane dari MVP and the player of the match for this time Kiboy. Konsistensi mungkin ya yang menjadi kunci dari Kibo yang muncul menjadi MVP. Karena dengan title-nya, pressure-nya lebih sumpah siapapun yang jadi jungle tadi itu pasti kesel banget dengan Kibo. Dan jangan lupa untuk di game yang pertama Hylos-nya zoning-nya luar biasa. Untuk game yang kedua kicknya cowoknya juga on point banget. Bahkan sempat nge-flank Rayo hampir banget untuk kembali ke kanan, tapi ternyata rolling tapi untuk di game yang ketiga ini implosion-nya begitu on point, bahkan sempat mengejutkan beberapa momen ya ketika dia melakukan opener di area bottom lane. Oke, dan kita akan flashback lagi nih untuk momen-momen yang diciptakan oleh Kibo. Sementara dia itu melihat mereka
Iya. Dan mungkin karena sadar juga kali ya, dua purify-nya ini dinamis killer, jadi makan depan kayaknya nggak akan jadi masalah. Ya, dan itu mungkin dipikirkan juga sama teman-teman dari fanatik ini ketika emang keyboardnya lagi dengan Tigreal yang secara paksa juga udah implosion depan aja, nggak usah ragu damage urusannya cewek sama Albert. Dan gue tahu kenapa sih dia. Ini baru pertama kali gue melihat beberapa kali dia telat loh. Bukan ya. Iya, mungkin ada lagi connection antara mid lane rovernya ini yang masih perlu dipertimbangkan kembali ya. Ketika kita sering banget melihat Wizards ini jadi dynamic duo yang mengerikan, tapi ini malah jadi beberapa kali ada miss momentum ketika ada dalamnya ternyata kurang tepat waktunya. Hampir aja beberapa kali mau dibalikin ya. Tapi juga nice play banget sih dari guys. Defensive kualitasnya sempat connect ke beberapa target, kebeli waktu buat balikin. Iya, dan itu yang membuat para tim ini jadi dapetin momentum agar mereka bisa menangin match ya. Dan kebetulan waktu kita ngomongin soal match panjang nih, memang lagi-lagi ya Lunox Harith ini harusnya kedepannya akan makin populer. Iya. Magical ya. Magical defense di Gold Brand karena terbukti lah ngangkat juga. Tapi itu kayak dua counter yang harus dipikirin juga sih. Harith untuk melawan Lunox. Iya. Dan ini dia Implosion penutup yang manis tentunya serta triple one charge sehingga membuat dari race sangat-sangat manis untuk mendapatkan kemenangannya. Oke, kita penasaran seperti apa komplikasi list dan para seniornya Soprodusan untuk momen baik di besok. Let's go. Oke, so itu dia yang dari komisi ya. Golden Moment by Glasgow. Tapi itu sebenarnya Tenang, nggak buru-buru, nggak terlalu overhype. Kalau misalkan mungkin melihat dari tadi ya yang soal drop XP lane yang seharusnya akan sedikit populer di minggu ini, melihat referensinya juga dari Everton udah mulai ramai juga di minggu lalu, ini harusnya akan menjadi sebuah fenomena yang cukup positif karena kayak mobil mau nature dari drop itu nggak butuh waktu yang lama untuk nge-clear. Iya. Tapi pada tanya gue nih, Be, sebenarnya ya ini keluar dari hero yang diambil. Iya. Mana jauh kan? Jauh kan tanpa tidak ya. Itu dia. Dan ya apalagi Moisa yang tadi sempat dapat spotlight juga kan dari lu. Iya. Tapi mungkin lagi-lagi sih, sini ketika ada Tigreal kayaknya emang bukan pilihan tepat untuk membawa Jawhead karena kita udah sempat ngelihat beberapa momen kalau Jawhead muncul pasti dengan Tigreal. Pasti. Karena kalau nggak Tigreal bakal enak banget buat dilempar dan Implosion bakal jadi komputer sendiri bagi siapapun lawan dari Jawhead. Maka setup tuh ya bakal lebih enak. Tapi let's say, Bayi Glasgow masih ada di tangan Albert juga. Tapi di kirinya berbeda kali ini karena ada cewek. Magic damage, ya magic damage dari Harith yang sama optimal. Jadi tambah lagi dengan Sandbag yang cukup kuat dengan keyboard karena dari tadi permainannya sound back, tapi tidak melupakan bagaimana Best Wingman sebagai match-nya juga. Karena memang terbukti tadi Keyboy sempat bersinar dari high loss-nya di game yang pertama, di game yang kedua dengan Chow-nya, dan di game yang ketiga dengan Tigreal, hero yang membuat momentum menciptakan implosion dengan manis sehingga Dewa yang ada di sports dengan early winning condition-nya ternyata masih harus bertekuk lutut. Ya. Kita akan lihat juga yang untuk perbedaan goldnya, Be. Sebenarnya dari gold difference ini awal masih kelihatan ya. Dan swingnya jauh loh buat Dewa karena tadi pressure-nya sempat ada kan. Ketika Dewa ngelakuin freeze minion, invade jungle itu gak berhenti loh. Makanya Dewa untungnya banyak banget dan berlimpah. Dan kondisinya kalau misalnya semua eksekusi Dewa semua berjalan dengan maksimal dan eksekusinya tepat, bahkan ini game bisa 2-0 untuk Dewa. Setuju. Karena di game yang pertama itu sempat ada touch moment base defense dari Albert. Kalau hal tersebut gak tercipta, dan pasti itu bakal selesai gamenya. Dan di game yang kedua, semenjak kita tahu Dewa di game yang kedua itu early-nya nyala banget. Abas lah pokoknya. Kelihatan banget juga. Dan itu dia 2-1 ya. Ternyata The Giant masih jadi pemenang ya untuk match pertama kita.
Tapi kalau mau tepuk tangan untuk Dewa karena dia benar-benar bangkit dengan mentality yang luar biasa dari dia. Kembali menelan kekalahan untuk Dewa United. Bagaimana Dewa bisa kembali pertandingan selanjutnya? Kalau kata Daros, ini Bang Daros ya. Beda. Line up ini sudah kuat sih menurut saya. Dari early game sampai mid game sudah oke. Tapi untuk eksekusi late game, apa tadi kata-katanya? Apa tadi? Untuk eksekusi late game-nya Dewa harus lebih diperbaiki untuk target ini. Iya, Yes. karena early game udah gak ada masalah. Gak ada dia ngomongin begitu. Bahkan early ini pressure terhadap Kiboy dan juga San yang benar-benar mereka tutup dalam sekitar kali. Iya kan, malah jadi tanda tanya tadi untuk Onik. Iya, benar. Early game ya. Jadi padahal kita udah sering lihat Onik tuh selalu menang di 10 menit awal. Betul. Leading goal 10.000, 12.000. Karena kan kalau kita ngomongin leading goal tuh Onik selalu ada di double digit. Tapi Dewa tuh lebih unggul goalnya. Mau hampir 2 digit juga. Hampir 2 digit. Oke, tapi kita ada tip kemudian sebentar kalau nggak salah ada interview juga CCTV. Boleh nonton? Silakan. Yes, di sini Budi Tarumongsan bersama dengan coach dari Dewa United. Budi penasaran, Raizan, apa reaksimu tadi ketika game berakhir, match berakhir? Ya, saya naik banget sih ya. Karena ya semuanya udah kita plan, kita udah ya cuman emang belum rezeki lah. Belum rezeki memang kayak tipis banget gak sih? Ya sebenarnya masih banyak sih yang perlu diimprove sih dari disiplinan. Ya masih banyak juga miss juga ya. Jadi ya emang masih perlu banyak yang review lah. Menarik karena kita melihat kuat banget untuk Dewa. Sampai mid-game pun dia late game. Kayaknya Dewa ini kesulitan untuk mengeksekusi atau menutup gamenya. Gimana tuh? Kalau dari yang saya perhatikan sih buat di late game ya memang mereka masih banyak miss lah, kayak dari decision masih belum on point, ya masih banyak blunder juga, jadi kayak ya itu yang panis juga bikin kita kalah. Ya mungkin ya nanti setelah kita balik ke GH baru kita review lah. Karena waktunya tinggal besok dan lusa harus bertarung lagi. Ya Banyak yang harus dibenahi nggak dari match hari ini? sebenarnya kalau dibilang banyak sih enggak juga sih, karena kita emang ada strategi sendiri, cuman emang ya kerapian sama kedisiplinan lah yang menjadi PR buat kita. Dan mungkin juga adanya perubahan kah? Karena lagi dan lagi adanya pergantian pemain nih untuk Dewa United. Kalau perubahan sih enggak sih, karena kan kita emang udah ada textbook lah, jadi ada pattern juga, jadi ya mau itu kayak kita coba tim lain tetap ya sama aja sih kayaknya. Oke, case bermain ataupun tidak dan semuanya pun kayak dari Golden kalian punya banyak banget pelapis Ya. dan itu tidak ada beda. Apakah itu khusus buat kali ini melawan Fnatic Onyx menurunkan line up ini? Enggak sih, emang kita udah coba juga, udah latihan juga ya, emang ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Dan kita melihat dengan close game seperti tadi berarti bisa dibilang Dewa United sudah lebih baik daripada minggu lalu. Kalau dibilang lebih baik, mungkin lebih baik, tapi masih belum banyak lah, masih dikit kan, masih bisa lebih baik lagi. Tapi melihat lawan hari ini Fnatic Onyx yang biasanya itu di atas sulit sekali, tapi hampir kalian menangkan. Bagaimana sih untuk Fnatic Onyx di mata Dewa United? Sebenarnya kita nggak mikir itu Onyx atau siapa sih, kita nganggap semuanya sama aja, pokoknya kita mau lawan siapapun ya kita emang ada preparation ya, kita ya jalankan sesuai dengan apa yang kita siapkan, jadi emang ya nggak peduli siapa sih sebenarnya. Nggak peduli siapa, aduh, 2 hari lagi berarti hari Minggu melawan Altari Gotim yang sangat barbar. Bagaimana untuk mempersiapkan anak-anak lebih baik dari hari ini dan mungkin bisa mendapatkan poin, dan karena ini penting banget posisi kalian tuh sekarang lagi di tengah-tengah banget ya. Ya di krisis lah, jadi kalau buat persiapan buat lawan Alter itu ya mungkin kita ada, tapi dari Onyx ini kita review dulu apa yang, jadi kita lihat apa yang harus kita benahi, setelah itu baru kita persiapan lagi buat lawan Alter itu, pasti ada. Oke, tapi terakhir ya, di ranking yang diberikan oleh Mirko, English caster kita, Dewa United itu no play off. Setuju?
nggak setuju dong pasti. Kalau saya sih bodo amat sih dengan kayak gitu-gitu ya. Pokoknya sih usaha yang terbaik aja, kita latihan, nggak usah terlalu pikirin. Ya kalau emang kita layak ke playoff ya itu jadi pembuktian lah buat kita. Jadi nggak usah kayak ya jadi motivasi aja sih buat kita juga mau membuktikan lah buat siapa yang bilang kita nggak layak buat ke playoff. Mirko, tunggu pembuktian dari Dewa, betul? Betul. Betul, dan kita akan lihat juga untuk selanjutnya di hari Minggu. Semoga nggak ketemu di sini ya. Dan kita akan kembalikan kepada caster. Monggo.